Ada yang membatalkan puasa karena masuknya benda padat atau masuknya benda cair. Kalau benda gas ini tidak masuk. Beda dengan batalnya wudhu. Kalau batalnya wudhu itu adalah pokoknya keluar, baik benda padat, benda cair, benda gas, itu semuanya akan membatalkan kepada wudhu. Tapi dalam puasa yang membatalkan itu masuknya benda, baik benda padat atau benda cair, kepada area dalam. Karena ada area luar, ada area dalam. Area dalam dari mulut, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Bila masuk pada area dalam, ada benda masuk pada area dalam ini, maka membatalkan puasa. Maka yang penting untuk diketahui adalah area dalam itu sampai di mana. Untuk mulut itu tidak otomatis kalau ada sesuatu dimasukkan ke mulut bisa membatalkan puasa. Tapi kalau ditelan, karena kalau ditelan masuk ke area dalam. Sampai di mana area dalamnya? Yaitu melewati makhrajnya ha. Kalau melewati makhrajnya ha. Jadi karena makhraj ha itu termasuk area luar. Terbukti apabila dahak keluar sampai area ha, sampai kepada makhraj ha, tempat keluarnya huruf ha, kemudian masuk lagi ke dalam, membatalkan puasa. Kenapa? Karena sudah ada di luar kok masuk. Maka ketika dari luar sudah melewati makhrajnya ha, itu membatalkan puasa. Tapi kalau sudah hanya sampai di makhraj ha saja, itu tidak membatalkan puasa. Ini untuk area mulut, kecuali itu adalah berupa ludah. Kalau ludah ditelan tidak membatalkan puasa, tapi dengan 3 syarat. Pertama, ludahnya sendiri. Kalau sudah ludahnya orang, katakan suami istri kecupan terus ada ludahnya kena telan, itu membatalkan karena sudah bukan ludahnya sendiri. Tapi jangan berhenti di sini. Ludah sendiri itu juga ada syaratnya. Ludah sendiri yang belum keluar. Kalau kita ngajinya sampai pokok ludah sendiri, nanti ludahnya dikumpulkan di tengah hari diminum, itu bisa membatalkan juga. Jadi selama ludah itu masih dalam area mulut, ditelan tidak membatalkan. Tapi kalau sudah keluar, walaupun hanya keluar sampai merahnya bibir, kemudian ditelan lagi, itu bisa membatalkan terhadap puasa. Oleh karena itu kadang pada siang Ramadan ada anak gemesin kemudian dikecup, ya tidak membatalkan kalau kecupan pertama. Tapi kalau kecupan kedua dikecup lagi, kena kepada ludah yang tadi kemudian ditelan, itu bisa membatalkan terhadap puasa. Yang syarat yang ketiga, ludah tidak membatalkan puasa bila ludahnya itu masih murni, tidak bercampur dengan perkara lain. Kalau sudah bercampur dengan darahnya gusi, darahnya bibir, apalagi campur kopi atau teh, itu sudah membatalkan kepada puasa. Jadi semua yang ditelan lewat mulut itu membatalkan puasa, kecuali menelan ludah. Ludah itu pun tidak membatalkan puasa bila mencukupi 3 syarat. Pertama, ludahnya sendiri. Kedua, ludah yang belum keluar dari area mulut. Yang ketiga, ludah yang masih murni, tidak bercampur dengan barang lain. Ini untuk mulut. Kemudian bisa membatalkan juga apabila dari hidung. Hidung apabila kemasukan barang itu bisa membatalkan puasa. Sampai di mana hidung? Yaitu apabila sudah pangkal hidung. Jadi ini yang sudah lurus dengan mata. Yang sudah lurus dengan mata kalau sampai di sini itu membatalkan puasa. Khaysum ya, khaysum. Jadi kalau cuma orang
ngupil istilahnya ya, dengan ketumbat tapi hanya bagian depan saja, ini tidak sampai kepada pangkal hidung, maka itu tidak membatalkan puasa, karena yang membatalkan puasa lewat hidung apabila sudah sampai kepada pangkal hidung, yaitu yang sudah melurusi mata ini. Kemudian bisa membatalkan juga kalau lewat telinga. Telinga itu di mana batasnya? Ini yang perlu. Batas telinga itu yang sudah dari luar sudah tidak terlihat masuk, ini membatalkan kepada puasa. Hanya saja ini masalah khilafiyah. Jadi kalau Imam Al-Ghazali mengatakan masuknya sesuatu, air atau apa ketika mandi lewat telinga itu tidak membatalkan. Ini enaknya ketika kita senang mandi, kadang kalau yang lain bisa, tapi kalau telinga kadang sulit untuk mengantisipasi air tidak masuk. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan karena telinga itu bukan lubang yang terbuka, bukan al-munfatih, maka tidak membatalkan kepada puasa. Hanya mayoritas ulama mengatakan bahwa masuknya sesuatu dari telinga bila sudah sampai pada area dalam yaitu yang tidak tampak dilihat dari luar. Kemudian yang keempat adalah lewat kubul. Kubul itu mana? Ini kalau yang laki-laki ini memang sulit untuk kemasukan barang lewat kubul ya. Jadi kalau sudah masuk lewat kubul, baik laki-laki atau perempuan, membatalkan kepada puasa. Cuma yang perlu dijelaskan adalah kalau laki-laki itu sudah jelas, dan itu jarang kemasukan barang lewat kubul kalau laki-laki, kecuali memang sudah darurat, perlu selang dimasukkan umpamanya. Untuk perempuan, apabila sudah sampai pada area dalam. Kalau di area luar saja itu belum masuk namanya. Mana batas area luar, area dalam farjinya perempuan? Yaitu yang tidak tampak ketika duduk jongkok. Yang tidak tampak ketika duduk jongkok itu area dalam. Bila kemasukan sesuatu, termasuk kemasukan jari ketika istinja, membatalkan kepada puasa. Tapi kalau hanya di area luar, yaitu area yang wajib dibasuh ketika istinja, tidak membatalkan kepada puasa. Kemudian ada dubur. Dubur itu kalau kemasukan barang juga bisa membatalkan puasa. Kalau sampai melewati dari permukaan anus, masuk ke area dalam. Kalau di permukaan anus, yang biasa dibasuh ketika bersuci, itu tidak membatalkan karena masih area luar. Kalau sudah di dalamnya itu, maka membatalkan terhadap puasa. Kemudian 5 hal ini membatalkan puasa karena masuknya benda padat atau benda cair. Ditambah lagi yaitu apabila masuk ke otak lewat kepala. Jadi kalau yang 5 ini adalah memang lubang terbuka. Tapi kalau lewat ke otak, lewat kepala, itu sebetulnya sudah lubang yang tertutup. Cuma khawatir nanti ada kepalanya itu lubang atau sakit, dimasukkan obat sampai ke otak, itu juga bisa membatalkan kepada puasa golongan yang batal karena masuk.